Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Apa kabar anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 4 ya khususnya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan keadaan yang sehat kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal ataupun materi dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4. Yang mana kita masuk di jilid 4C ya, masih di tema 6 cita-citaku. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran pada saat kita belajar maupun mengerjakan soal. Langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini, yaitu ayo berlatih, muatan pelajaran IPS ya, di halaman 13 ini tentang menuliskan informasi sumber daya alam yang terbarukan. Nah, sebelum kita ke soal, nah ini kita sedikit ulas materi yang dibahas untuk muatan pelajaran IPS ya. Itu tentang menjelaskan sumber daya alam. Jadi apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Di sini tidak ada ya pengertiannya ya. Kemudian di sini hanya dijelaskan mengenai sumber daya alam itu dikelompokkan menjadi dua ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Contohnya ada air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Nah, sumber daya alam tersebut tentulah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, dan pemanfaatannya seperti apa? Ini ada minyak bumi, dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor ya, bisa diolah menjadi bensin ya, ini minyak tanah, aftur dan juga lilin, ini untuk minyak bumi. Kemudian ada lagi yaitu batu bara, ini dimanfaatkan untuk bahan bakar lokomotif ya, lokomotif kereta ya. Kemudian ada biji besi, ini pemanfaatannya sebagai bahan pembuat peralatan rumah tangga seperti sendok, garpu dan juga sudip. Kemudian yang keempat ada marmer, ini sebagai bahan bangunan untuk lantai dan juga dinding. Belerang sebagai bahan dasar obat-obatan dan juga bahan dasar korek api ya. Kemudian ada nikel sebagai bahan pelapis besi agar tidak cepat berkarat ya. Ini adalah beberapa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan pemanfaatannya. Yang lain masih ada, bisa dibaca ya, nanti sampai 10. Oke, langsung aja kita menuju ke soal nomor 1 ya. Ini tuliskan pemanfaatan sumber daya alam berikut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tadi sudah saya bacakan tapi sudah saya tulis juga ya. Untuk nomor 1 ini ada minyak bumi, kemudian ada besi, pasir kuarsa dan juga belerang ya. Pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu untuk apa? Oke. Kita lihat di sini ya, sudah saya tuliskan. Jadi ini ayo berlatih tema 6, subtema 1 ya, masih di halaman 12 muatan pelajaran IPS. Pemanfaatan minyak bumi. Minyak bumi itu sebagai bahan bakar kendaraan bermotor ya. Jadi minyak bumi itu bisa diolah menjadi bensin ya. Sekarang Pertalite sama Pertamax itu ya yang kita kenal itu dari minyak bumi. Kemudian bisa juga digunakan sebagai bahan bakar untuk aspal ya, sisanya itu. Kemudian yang kedua ada besi, yang B, yang bagian B. Pemanfaatan besi untuk apa? Tadi juga sudah ada ya, saya bacakan. Jadi sebagai bahan pembuat peralatan rumah tangga seperti sendok, garpu dan juga sudip. Selanjutnya yang C ada pasir kuarsa. Pasir kuarsa itu sebagai bahan dasar pembuatan benda pecah belah. Benda pecah belah itu ada kaca ya, ada gelas, ada piring ya, itu bahan dasarnya adalah pasir kuarsa. Kemudian yang D, pemanfaatan belerang ya. Belerang itu apa? Belerang itu sebagai bahan dasar obat-obatan.
dan juga sebagai bahan dasar korek api atau sebagai bahan untuk pembuatan korek api. Itu untuk soal nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Di sini apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Tadi di materi juga ada. Tuliskan contoh dan kegiatan pemanfaatannya. Oke, untuk yang nomor 2, apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis walau digunakan terus-menerus. Itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat yang dapat diperbarui ya. Jadi dia tidak akan habis walau digunakan terus-menerus. Contohnya apa? Ada air ya. Kenapa air tidak habis? Karena ada yang namanya daur hidrologi atau siklus air. Jadi air akan berputar secara terus-menerus yang mengakibatkan air tidak akan habis ya. Jadi perlu kita lestarikan juga ya. Kemudian ada tanah, udara, hewan ya, hewan jelas ya karena mengalami perkembangbiakan. Demikian juga tumbuhan. Dan pemanfaatannya untuk apa? Dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Sumber daya alam tersebut tentulah pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini, tuliskan potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan pada wilayah berikut: dataran rendah, dataran tinggi, danau, dan juga sungai ya. Potensi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, 4 daerah tersebut, kira-kira pemanfaatannya untuk apa ya? Dari A sampai D. Oke. Kita lihat di sini untuk yang nomor 3. Yang pertama ada dataran rendah. Biasanya dimanfaatkan untuk apa? Pertanian ya, biasanya untuk menanam padi, menanam jagung, itu dataran rendah ya. Kemudian yang kedua ada dataran tinggi. Dataran tinggi itu pemanfaatannya biasanya digunakan untuk daerah perkebunan ya. Ada kebun teh, ada kopi, biasanya juga sebagai tempat wisata juga karena daerahnya yang cukup dingin ya. Kemudian yang C, danau. Danau itu dimanfaatkan untuk irigasi ya, atau mengairi sawah ya. Kemudian biasanya juga digunakan sebagai PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air ya. Itu dari danau juga bisa dimanfaatkan. Kemudian tentulah bisa juga sebagai sarana rekreasi ya, untuk olahraga air atau apa. Biasanya itu danau dimanfaatkan seperti itu. Kemudian yang D ada sungai. Sungai itu pemanfaatan untuk irigasi juga bisa. Kemudian untuk wisata juga bisa ya. Wisata arung jeram ini biasanya untuk yang aliran-alirannya deras bisa digunakan sebagai wisata arung jeram. Ini juga untuk yang danau sama sungai juga mungkin bisa ditambah untuk usaha perikanan ya, untuk memelihara ikan juga bisa ya. Itu untuk pembahasan soal nomor 3 ya, potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan pada daerah dataran rendah, dataran tinggi, danau, dan juga sungai. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Apa saja kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat di pesisir pantai dalam memanfaatkan sumber daya alam ya? Kegiatannya apa saja masyarakat di pesisir pantai itu untuk memanfaatkan sumber daya alam? Oke. Untuk yang nomor 4 di sini sudah saya tuliskan juga ya. Kegiatan masyarakat di pesisir pantai. Nah, ini. Kegiatan masyarakat di pesisir pantai dalam memanfaatkan sumber daya alam itu yang pertama bisa mengelola hasil ikan laut ya. Jadi setelah mencari ikan dari laut, biasanya pekerjaannya adalah nelayan ya. Daerah pesisir pantai itu bisa dikelola juga ya hasil ikan lautnya. Kemudian yang kedua bisa membudidayakan rumput laut. Yang ketiga membudidayakan kerang laut untuk diambil mutiaranya ya. Ini saya tuliskan hanya 3. Mungkin ada juga contoh yang lain karena tidak diminta berapa ya. Bisa ditulis ketiga-tiganya atau diambil salah satu juga tidak apa-apa ya. Oke, ini untuk penjelasan soal ayo berlatih muatan IPS di halaman 12. Sekarang kita lanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 13. Halaman 13 ini muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Di sini ada sebuah puisi yang judulnya adalah Cita-cita yang berbeda karya Frida.
kita diminta terlebih dahulu membaca dengan seksama. Oke, di sini akan saya bacakan terlebih dahulu. Ku ingin menjadi penari, bergerak ke sana kemari, dengan gerakan elok nan gemulai, menyajikan tarian dengan lihai. Ku ingin menjadi petani, bekerja di sawah setiap hari, merawat tanaman padi sepenuh hati, menghasilkan bulir-bulir padi, cikal bakal nasi. Walaupun berbeda, cita-cita kita istimewa. Tak perlulah bertengkar karenanya, karena kita adalah saudara sebangsa. Ya, ini tadi puisi ya dengan judul Cita-cita yang Berbeda karya Frida. Nah, puisi ini ada 3 bait ya. 1, 2, 3, yang mana setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Oke, langsung kita ke pertanyaan. Ya, yang pertama, berapakah jumlah bait dan baris pada puisi tersebut? Nah, tadi sudah saya jelaskan juga ya. Ada 3 bait yang mana setiap bait terdiri dari 4 baris. Oke. Ini saya tuliskan yang nomor 1, jumlah baitnya ada 3, jumlah barisnya ada 12. Oke, lanjut yang nomor 2. Tuliskan pola rima pada setiap bait puisi tersebut. Nah, setiap bait puisi kita lihat di sini ya. Bait pertama itu I ya, sama ya. Kemudian bait kedua I. Bait ketiga A. Jadi setiap bait itu pola rimanya sama ya, pola rimanya sama. Oke, maka di sini disebut juga dengan pola rima atau berima terus ya, seperti yang sudah kita bahas di soal sebelumnya ya, untuk muatan bahasa Indonesia ya, tentang pola rima pada puisi ya, ini dinamakan berima terus. Oke, jadi untuk yang nomor 2 jawabannya di sini sudah saya tuliskan ya. Pola rima setiap bait puisi tersebut adalah A ya, karena sama semua tiap akhir barisnya di setiap bait, atau disebut juga berima terus. Lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Menurutmu apa yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut? Nah, apa pesan penyairnya dari puisi tersebut? Nah, ini saya tuliskan ya setelah kita baca. Jadi, jangan ada perselisihan karena adanya perbedaan di antara kita ya. Jadi kan tadi diceritakan ya, ada yang ingin menjadi penari dan juga ada yang ingin menjadi petani ya. Tapi tidak boleh ada perselisihan. Kemudian bercita-citalah ya. Jadi kalian harus memiliki cita-cita. Kemudian yang ketiga, hargailah cita-cita orang lain ya. Ini ada 3 pesan dari penyair yang menurut saya dituliskan dari puisi tersebut ya. 3 pesan penyair kalau menurut saya. Jadi jangan ada perselisihan karena ada perbedaan. Kemudian bercita-citalah. Kemudian yang ketiga adalah hargailah cita-cita orang lain ya. Oke, untuk pembahasan Ayo Berlatih Bahasa Indonesia halaman 13 berarti sudah selesai ya, ada 3 nomor. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan dari soal-soal tersebut. Silahkan apabila ada pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.